Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang kemarin sudah Bapak kirimkan pada kalian. Untuk itu mohon untuk dicermati sehingga nanti pada saat ulangan penilaian tengah semester PTS itu hasilnya akan lebih baik. Baik, untuk itu sebelum kalian mengikuti, siapkan alat tulis, kertas, sehingga nanti soal-soal bisa kamu catat mana yang tidak bisa. Baik, latihan penilaian soal tengah semester gasal. Nomor 1, bahwa untuk objek gambar di bawah ini merupakan objek gambar titik-titik. Tentunya kalau yang ini tentu tidak usah diberi penjelasan oleh Pak Ri, seperti sudah tahu jawabannya adalah yang B kalau yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2 ini merupakan pengertian menggambar alam benda. Jawabannya adalah yang C, sehingga menggambar benda itu menangkap benda objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Nomor 3 ini yang berkaitan dengan, yang penting di sini ada kata-kata perbandingan. Perbandingan ini kaitannya dengan ukuran, maka jawabannya adalah yang C. Banyak yang keliru untuk soal nomor 3 ini. Biasanya milihnya ke komposisi, tapi yang betul adalah yang proporsi. Kalau komposisi ini kaitannya dengan susunan, tata letaknya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 3 itu langkah-langkah di dalam menggambar. Kalau ada soal semacam ini, data-data semacam ini, kamu cari praktisnya saja. Mungkin urutan-urutannya apa yang di situ lebih tepat. Kalau ini jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang D. Mohon maaf, ini penjelasan saya lebih cepat ya, karena nanti kalau terlalu lama kuota juga akan lebih banyak, maka saya terangkan dengan lebih cepat. Kenapa nomor 4 ini D? Karena di situ ada yang nomor 3 itu ada memberi sentuhan akhir, maka tentu yang 3 ini adalah yang terakhir. Itu cara milihnya seperti itu. Baik, sekarang nomor 5, gambar yang berbentuk elip, bentuk aslinya adalah silindris, elip. Kalau kita gambar benda ember tentu bentuk atasnya biasanya kita membuat gambar yang elip. Elip itu bentuk aslinya adalah yang silindris. Baik, nomor 6, susunan beberapa unsur benda sehingga menyelesaikan suatu benda baru yang lebih. Ini jawabannya ada susunan, berarti yang paling tepat adalah yang komposisi. Kemudian nomor 7. Nah, kalau nomor 7 ini saya kira sudah bisa, nggak usah dijelaskan yang kaitannya dengan hewan itu apa. Kemudian nomor 8 ini kaitannya dengan teknik gelap terang dengan cara menggosok. Ini teknik-teknik di dalam gambar, ada ya dusel itu digosok. Kalau blok itu ya blok digelap semua. Siluet itu hampir sama dengan yang blok. Kemudian plakat itu dengan menggunakan teknik cat plakat, cat poster. Baik, nomor 9. Nah, ini tentunya kalian sudah biasa menggunakan pensil yang kodenya B. Biasa yang kita pakai adalah pensil yang B. Apa karakter pensil B? Itu jawaban ini hampir sama ya. Yang warna yang dihasilkan hitam pekat, tapi ada yang lebih tepat adalah yang D. Semakin tinggi angkanya makin pekat. Baik, nomor 10. Nomor 10, keseimbangan yang meletakkan unsur berbeda, imbang tapi berbeda bentuknya. Maka ini yang tepat adalah yang A, asimetri. Kemudian kalau gambar ini contoh gambar salah satu bentuk gambar benda dengan menggunakan keseimbangan apa? Ini adalah karena ini juga berbeda kanan dan kirinya, maka yang paling tepat adalah keseimbangan asimetri lagi. Bukan keseimbangan berbeda, tapi asimetri yang C. Yang nomor 12, cara menentukan gelap terang dengan pensil. Ini sudah bisa saya kira. Oke, nomor 13, menggambar bentuk alam benda menggunakan bagian yang gelap dan bayang-bayang yang mengenai benda. Nah, bayang-bayang ini ada dua, bayang-bayangan
badan dan bayang langkah, bayangan langkah dan bayangan badan. Nah, yang mengenai bendanya itu sendiri namanya bayangan badan. Kalau bayangan yang mengenai pada lantai itu namanya bayangan langkah. Baik, nomor 14. Menggambar manusia melalui menggambar dan ide serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Menggambar merupakan salah satu sarana untuk, baik, ini yang A paling tepat, sarana ekspresi. Buat karya gambar hendaknya memperhatikan unsur-unsur. Salah satunya adalah tekstur. Tekstur itu adalah kesan halus dan kasarnya gambar. Kesannya itu tekstur. Nomor 16, dan menyampaikan ide serta simbol. Menggambar bukan salah satu sarana untuk ekspresi. Lah, ini sama tadi soal yang kenapa sama tadi, kemarin ada yang tanya, Pak kalau sama gimana soalnya? Ya udah, itu bonus saja. Jawabannya yang A. Di bawah ini merupakan pengertian menggambar alam benda. Ini jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 18, benda yang berbentuk kubus. Di bawah ini cari yang kubus. Kubus itu yang kotak. Kalau yang silindris itu yang bulat tapi panjang. Nah, seperti ember, gelas dan sebagainya. Ini cari mana yang berbentuk kotak, benda-benda pada umumnya. Nomor 19, menggambar hal yang berkaitan dengan perbandingan ukuran. Perbandingan ukuran, itu ukuran. Tadi sudah dijelaskan di atas. Jawabannya adalah yang proporsi. Kalau ukuran itu proporsi. Nah, ini sama, tadi jawabannya sudah 20. Gambar yang berbentuk elip, sama lagi. Cara membuat gelap terang dengan mengenai bentuk disebut, nah, itu juga sama tadi. Ini arsir jawabannya. Menggambar benda berdasarkan hasil pengamatan langsung. Pengamatan langsung itu melihat bendanya, berarti menggunakan pendekatan model. Kalau menggambar tidak ada modelnya, tidak ada bendanya, tidak ada objeknya, berarti menggambar tanpa model atau dengan imajinasi. Ya, ini yang tepat adalah pendekatan model. 24. Nah, tadi sudah diterangkan di atas. Bayangan itu ada dua, bayangan langkah dan bayangan badan. Badan itu yang mengenai bendanya itu sendiri, misalkan gambar gelas, gelasnya ada yang gelap, ada yang terang, itu namanya bayangan badan. Kemudian gelas itu ada bayangan di lantai, namanya bayangan langkah. 25. Menggambar dengan menggosok, tadi sudah di atas. Tekniknya ada yang digosok, ada yang di arsir. 26. Ragam hias yang digambar dengan objek manusia dengan digayakan, distilasi manusia. Nah, motif-motif ragam hias. Kalau manusia itu figuratif. Teknik dengan menggunakan cat air tipis-tipis namanya teknik akuarel. Ini teknik-teknik di dalam gambar. Ada dusel, ada pointilis itu yang titik, gradatif itu yang menggunakan tebal tipis. Nah, dusel itu digosok. Nah, kalau dengan cat air namanya akuarel. Baik, ini motif ragam hias, motif yang geometris, bentuknya seperti ini, seperti huruf T, itu adalah meander. Nah, yang bentuk meander. Sedangkan yang berbentuk seperti segitiga ini adalah yang namanya tumpal. Jadi bentuk-bentuknya memang sudah jelas ya. Ini yang bersama lagi soal-soalnya. Oke. Pendekatan model, bayangan langkah tadi sudah. Hewan darat dan hewan ini sudah, hewan. Kemudian keinginan menghias ini juga sudah. Kalau di Indonesia sering disebut dengan salah satu gambar berkembang sejak zaman prasejarah, batik. Maaf. Ragam hias flora fauna dan figuratif penumbuhan kemudian desa, contohnya diwujudkan dalam bentuk batik. 37. Pensil pada kertas menggunakan teknik krayon, teknik krayon. Krayon kira-kira pakai apa? Pakai air apa tidak? Kalau tidak pakai air berarti menggunakan teknik kering. 38. Gambar hendaknya memperhatikan unsur-unsur, salah satunya adalah tekstur. Tekstur tadi sudah, kesan halusnya. Manusia digayakan tadi sudah, stilasi. Yang gambar ini
adalah gambar motif apa, kalau ini kan mendung. Nah, ini kan seperti mendung, mega mendung. Nah, ini yang berkaitan-kaitan ini, contoh gambar seperti ini adalah motif swastika nomor 41. 42, membatik dengan beberapa cara. Berikut ini teknik di dalam buat tekstil. Cara membatik. Batik itu ada tulis, ada cap, ada printing. Ya, jadi kalau yang ini lebih tepat adalah yang D. Sebab kalau yang di nomor A itu di sini ada teknik soga itu enggak ada. Soga itu jenis warna. Oke, ini sintetis, polister itu jenis kain, sehingga paling tepat adalah yang D. 43. Nah, ini teknik menggunakan teknik kering. Mana yang teknik kering? Kira-kira kalau akuarel tadi cat air, berarti tidak. Arsir, teknik plakat cat air, dusel itu kering. Maka yang paling tepat yang teknik kering itu adalah yang D, dusel dan arsir. 44. Di sini ragam hias yang bisa diterapkan pada kain. Apa saja yang bisa dilakukan pada kain? Oke. Kemudian ini yang paling tepat adalah teknik kain itu bisa sulam, bisa bordir, bisa tenun. Oke. Nah, voile itu bukan teknik tapi jenis kain. Nomor C itu ukir, itu bukan di kain, ukir itu di kayu. Butsir itu juga teknik membuat patung pada bahan. Berarti ini yang paling tepat. 44 adalah yang A. 45 itu itu tentu bisa kan milihnya. Ini adalah jenis-jenis gambar hewan. Hewan itu apa? 46 bentuk geometris, kearifan lokal tertentu Indonesia seperti burung cendrawasih. Terus dari mana? Daerah mana? Nah, nanti dicari sendiri itu mana yang paling tepat. Di soal kemarin sudah ada di ulangan KD 1. Ragam hias geometris merupakan bentuk-bentuk geometris yang merupakan bentuk dasar dari ini bentuk-bentuk geometris, bentuk dasar dari ragam hias itu. Bisa garis bulat, nanti dicari. Ini bisa ini di dalam itu ada di dalam buku paket. Ragam hias yang digambar dengan objek manusia, ini sudah. Objek itu ada animal, itu hewan, vegetal itu tumbuhan, geometris bentuk-bentuk geometris. Nah, yang paling tepat tentunya yang D. Nomor 49. Nah, kalau ini bisa tentunya nomor 49 Raisa ya bangetan nih. Nomor 50 yang terakhir di bawah ini cara menggambarnya dengan menggunakan cara buat pola garis memanjang dan berjajar, membuat garis berjajar kotak-kotak di ukuran dengan yang sama, membuat pola garis miring dengan ukuran yang dikehendaki, tidak membuat pola garis langsung digambar. Nah, ini mana yang paling tepat ini? Membuat pola garis miring dengan ukuran yang dikehendaki, membuat garis berjajar kotak-kotak dengan ukuran yang sama. Nah, kalau ini tentunya kan dengan garis-garis yang sama. Oke. Paling tepat ini adalah yang B. Baik, ini saya kira sudah cukup waktunya. Kalau nanti kita bahas terlalu lama nanti kita akan kelebihan kuota. Baik, untuk kali ini terima kasih. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa dibahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan PTS di tahun ini, semester gasal ini, kalian akan mendapatkan nilai yang baik. Soal-soalnya ini adalah sebagian nanti yang keluar di dalam pelajaran nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.